Halo Pak Tris, Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tris. Waalaikumsalam. Suara saya Waalaikumsalam jelas? warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Alhamdulillah jelas Pak jelas. Tris? Jelas, Oke jelas. Pak Tris, Pak Tris juga suaranya jelas Pak Tris, Alhamdulillah. Iya, Pak Tris, ini iya. sebelum kita mulai, Mhm. kali ini saya pakai baju merah Pak, Oh, dan pakai logo INI karena hari oh, ini hari ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia Pak, yang wah, alhamdulillah. ke-112. 112 ya, waduh. Iya, jadi khusus malam ini saya Selamat deh. pakai kayak gini nih, pakai batik nih Wah, lengkap nih. Saya biasanya nggak pernah pakai kayak gini. Tapi malam ini khusus ya, ya, jadi karena memperingati juga ulang tahun dan kita juga memperingati juga tentang menuju ke peringatan Hari Koperasi ya, Pak Tris ya. Persia, ya. Oke, oke, baik. Pak Tris sudah siap ya, Pak Tris? 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol nih, Pak Tris. Iya, Saya sapa alhamdulillah. dulu. Baik, saya sapa dulu teman-teman yang udah masuk. Ya, Jadi teman-teman, rekan notaris, mohon bisa diikuti ya 1 jam ke depan. Kita akan bahas tentang relevansi Kemenkop 98 2004 ya, dengan tentang NPAK di masa sekarang. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah join bersama Pak Sutrisno. Nama lengkapnya beliau adalah Insinyur Sutrisno. Sekarang beliau sebagai Kabid Pendirian Koperasi pada Asdep Organisasi dan Badan Hukum Deputi Bidang Kelembagaan. Jadi beliau saat ini ada di Kementerian Koperasi. Baik, Pak Trisno, saya langsung ya, saja ya. Kenapa ya. malam ini saya mengangkat tema tentang Kemenkop ini 98 2004 nih Pak Trisno, karena Ya. memang Kepmen ini kan belum dicabut ya. Betul nggak Pak Trisno? Belum. Ya, Oke, belum. jadi inilah jadi pertanyaan terus karena banyak ganjalan Pak di dalam Iya, Kepmen ini, dan kita tahu sejarahnya Kepmen ini lahir sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris yang tahun iya, nomor 30 2004. Jadi kalau 2004 ya. Kepmen ini kalau saya lihat itu ditetapkannya pada tanggal 24 September 2004, Iya, betul. sedangkan UUJN itu UJN ditetapkannya Oktober. iya, betul. Baik, baik Pak Trisno. Jadi saya mau Ya, ngobrol sebentar nih Pak Trisno tentang ya. Kepmen ini nih Pak Trisno. Ya, Mungkin Pak baik. Trisno bisa cerita dulu nih Pak, kenapa sih Pak Ya. latar belakangnya ada Kepmen 98 tahun 2004 Oh, dan mungkin alasannya apa ada Kepmen seperti ini Pak? Silakan iya, Pak iya. Trisno. Baik, terima kasih Mas No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. notaris sekalian, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada PPI ini yang ke-100 ya. 100 lebih ya 112 udah. Pak. Waduh, 112. Saya udah pakai merah-merah Pak. Iya, Merah-merah. lebih tua dari koperasi nih. Koperasi yang gitu ke-73 ya. Oke. Baik, Mas. Nah, kalau kita balik ke peraturan perundang-undangan perkoperasian, Undang-Undang 25 tahun 92 itu di pasal 7 itu mengenai pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Nah, itu dulu jadi di Undang-Undang 25 di pasal 7 itu sudah disebut tentang akta pendirian. Nah, kemudian di pasal 8-nya itu isi anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya. Ini ada daftar nama pendiri, nama
dan tempat kedudukan sampai dengan sanksi, ketentuan mengenai sanksi. Jadi itu isi dari anggaran dasar. Nah, kemudian ada peraturan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang 25 itu adalah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Nah, ini di pasal 1 disebutkan bahwa akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Kemudian anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang 25, yaitu tadi yang saya katakan yang sekurang-kurangnya anggaran dasar itu berisi ABCD sampai dengan sanksi tadi, ketentuan. Nah, itu merupakan isi dari peraturan pelaksanaan PP nomor 4. Nah, kalau boleh saya simpulkan bahwa dari awal Undang-Undang 25 sampai dengan PP 494 ini, nah itu koperasi membuat akte pendiriannya itu disebut dengan akte bawah tangan, Mas. Jadi karena dibuat sendiri oleh para pendiri. Jadi tidak ada disebut di situ bahwa akte itu dibuat oleh notaris. Jadi ini jelas di pasal 1 di PP 4 itu memang disebutkan akte pendirian adalah akte perjanjian yang dibuat oleh para pendiri. Nah dulu ini dibuat oleh para pendiri, dibantu oleh kemudian peraturan pelaksana lainnya adalah keputusan Menteri Koperasi nomor 123 tahun 2004 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akte. Nah, jadi dulu ini ada tugas pembantian untuk pengesahan akte itu diserahkan ke dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota. Nah, jadi dulu memang teman-teman dinas di provinsi dan kabupaten kota inilah yang dulu membantu para pendiri untuk membuat akte pendirian. Nah, Pak Trisno, saya potong sebentar Pak, kayaknya ya, Pak Trisno, saya potong sebentar, kayaknya putus-putus ini Pak, sebentar. Oh, sebentar Pak. Coba saya pakai headset aja. Masih Mas, walaupun nggak sebesar dengungan awal. Oke. Oh ya. Saya lanjut ya Mas. Udah? Iya nih, saya suaranya juga seperti bergema Mas Nu. Oke, sekarang sudah apa? Masih atau enggak ya? Kalau suara Mas Nu saya dengar, ini udah nggak gema lagi. Sudah enggak ya? Oke. Ya, ya saya lanjut ya. Oke, tidak putus-putus. Oke. Lanjut ya Pak Tris ya. Ya, jadi tadi ada keputusan Menteri nomor 123 tentang tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akte pendirian maupun perubahan anggaran dasar itu kepada provinsi dan kabupaten kota. Di samping itu juga teman-teman di provinsi dan kabupaten kota selain mendapat tugas mengesahkan akte, juga membimbing para pendiri dalam hal pembuatan akte pendirian dulu. Jadi sebelum dilibatkan notaris. Kemudian untuk yang nasional ini ada keputusan Menteri nomor 124. Nah, jadi ini memang dari dulu, dari tahun 2004 ini sudah ada pembedaan pengesahan badan hukum di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun yang nasional. Kemudian di bulan September 2004
barulah diterbitkan Kepmen 98 tentang notaris pembuat akta koperasi. Oke. Jadi ini saya cerita sekaligus ininya Mas ya. Memang Sejarahnya ya Pak Tris ya. sejarahnya ya. Ya, Jadi oke. di 98 ini memang dirasakan bahwa untuk akta pendirian maupun perubahan anggaran dasar itu dengan diterbitkannya Kepmen 98 ini kita menganggap ada mengalami satu reformasi lah dengan dikeluarkannya keputusan menteri ini, di mana notaris dilibatkan sebagai pembuat akta koperasi. Oke. Maksudnya dari keputusan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membentuk koperasi dengan adanya hubungan kemitraan antara pihak ketiga maupun kegiatan usaha lainnya. Jadi ada peningkatan status akte ya. Dulunya akte di bawah tangan, kemudian ya. menjadi akte otentik yang dibuat oleh notaris. Karena yang sudah pasti meningkatkan dari sisi kepastian hukum dan perlindungan. Nah ini, jadi yang Mas Nuk tanya tadi, kenapa sih di 98 dilibatkan notaris? Memang sebelumnya akte bawah tangan itu memang ya banyak permasalahan Mas di koperasi memang. Jadi koperasi itu kan sebagai badan usaha bukan hanya akte pendirian dan akte perubahan anggaran dasar aja yang harus dimiliki oleh koperasi, bisa jadi nanti akte-akte yang lain. Nah mungkin itu. Kemudian seperti Mas Nur sampaikan tadi, pada tanggal 6 Oktober lahirlah UU JN nomor 30. Jadi memang benar duluan Kepmen 98. Nah, memang selisih nanti 1 bulan berarti ya, Pak. Ya. Jadi mungkin nanti permasalahannya di situ mulai timbul, nanti ada perbedaan-perbedaan pasal-pasal yang ada di Kepmen 98 itu mungkin ada yang tidak sesuai relevan. Atau mungkin ya nggak begitu sinkron lah dengan Undang-Undang 30. Karena memang kalau saya lihat di sini Pak, di sini mengacunya ke PJN sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bukan UJN tapi Peraturan Jabatan Notaris. Jadi di sini sebutannya PJN, sedangkan PJN itu ya? era sebelum undang-undang, Pak. Jadi dia PJN nih. Beberapa pasal-pasal yang saya buat itu contohnya di pasal mana nih? Tentang nah ini. Ketentuan pasal 17 ya Pak, coba Pak. Pasal 17 di Kepmen ini itu dia ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban cuti, notaris pengganti, pemberhentian, dan seterusnya yang belum diatur dalam keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris Pak, PJN. Jadi memang betul Pak, Kepmen ini mengacunya mungkin di PJN sebenarnya, Peraturan Jabatan Notaris, betul. Sedangkan undang-undangnya lahirnya 1 bulan setelahnya gitu. 1 bulan setelahnya. Oke Pak. Ya. Oke Pak Tris. Terus Pak. Ya, saya lanjut. Nah, setelah Undang-Undang AJN itu terbit, nah Kementerian Koperasi kemudian menerbitkan lagi Peraturan Menteri, Mas, nomor 01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Nah, ini jadi tahun 2006 ini ada Peraturan Menteri tentang pengesahan akta pendirian. Nah, tapi ini sudah dimasukkan notaris di sini. Oke, sebentar saya potong Pak. Berarti ini hanya tentang pengesahannya aja kan ya? Pengesahan aktenya aja kan ya? Yang di 2006 pengesahan akta ini pendirian, perubahan anggaran dasarnya juga. Sedangkan NPAK-nya sudah diatur di 98 2004 kan? 98 ya, betul. Oke Pak, lanjutkan Pak, lanjutkan. Iya. Kemudian ini saya bercerita ini aturan-aturan nanti yang akan mempengaruhi di sini. Kemudian ini tahun 2012 sebenarnya ada Undang-Undang 17 tentang perkoperasian. Iya betul. Nah, undang-undang ini malah sudah lebih jelas, Mas, memasukkan notaris sebagai pembuat akta koperasi di sini. Nah, sayangnya undang-undang ini dibatalkan MK dengan putusan MK nomor 28 tahun 2013. Nah, dengan memerintahkan untuk kembali ke Undang-Undang 25 tahun 92.
Padahal di pasal 9 di Undang-Undang 17 ini jelas sekali bunyinya, pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Itu bunyi pasal 9 ayat 1-nya. Jelas banget kan? Kemudian sampai dengan notaris yang membuat akta pendirian sebagaimana dimaksud ayat 1 itu notaris yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Nah, jadi di Undang-Undang 17 itu sebenarnya jelas sekali. Nah, jadi dasar hukumnya jelas di situ. Sayangnya memang sudah dicabut, akhirnya kembali ke Undang-Undang 25, kita kembali lagi ke Kepmen 98 lagi. Nah, itu. Kemudian ada pengaruh lagi dengan diterbitnya kan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini ada pengaruh juga, ya. Ada karena ada lampiran huruf Q di situ tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang koperasi. Kewenangan ya. Ya. Kenapa saya bilang mempengaruhi? Karena di sini urusan pengesahan badan hukum yang tadinya disebar di provinsi dan kabupaten kota, nah dengan aja undang-undang ini ditarik lagi ke pusat. Pusat lagi ya? Ya, ini justru dengan undang-undang ini yang ditarik ke pusat. Karena itu kan pengesahan, Pak, maaf Pak, saya potong sebentar. Itu kan berarti kan kita masih bicara di pengesahannya kan ya? Iya, betul. Kita masih bicara di pengesahannya. Oke, lanjutkan Pak ya. Nah, jadi di pengesahan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran itu dengan Undang-Undang 23 semua ditarik lagi ke pusat. Nah, di kementerian. Kemudian Undang-Undang nomor 2, nah ini kemudian baru ada Undang UUJN yang nomor 2 perubahan tentang yang nomor 30 ya Mas ya. Ya, 2014. Tahun 2014. Ya. Kemudian di tahun 2015, nah ini ada Permenkop nomor 10. Ini Kementerian Koperasi ngeluarin lagi Permenkop nomor 10 2015 tentang kelembagaan koperasi yang mengatur tentang pembentukan koperasi, pengesahan akta, dan perubahan anggaran dasar maupun pembubaran. Nah, di Permen ini mencabut Kepmen 123, 124, dan Permenkop 01 tentang pengesahan yang tadi yang 2006. Nah, jadi di 10 ini yang terakhir dipakai untuk pengesahan. Kemudian tahun 2018 diterbitkan Permen nomor 9. Iya. Punten saya potong lagi. Yang 2015 itu juga untuk dasar Sismin BHKOP ya Pak ya? Betul. Pengesahan di Sismin BHKOP. Saya cukup mengikuti yang ini Pak, yang 2015. Nah, ya Permen 10 ya. Ya. Karena Pak. Permen 10 ini eranya Sismin BHKOP memang. Iya, itu era Sismin BHKOP. Lanjutkan Pak. Maaf, nah, sayangnya memang di Permenkop nomor 10 ini tidak ada disebut tentang tata cara bagaimana pengesahan melalui Sismin BHKOP. Nah, ini tidak diatur di situ. Tidak diatur di situ. Nah, makanya di tahun 2018 itu kebetulan PLT Deputinya Pak Untung Tribasuki. Nah, beliau paham mengenai ini kan. Nah, di tahun 2018 itu beliau menyarankan untuk dikeluarkan Permenkop tahun 09 tentang penyelenggaraan pembinaan perkoperasian. Nah, di situ ada mengatur tentang pelayanan administrasi badan hukum koperasi secara elektronik atau Sismin BHKOP. Ya, padahal Sismin BHKOP-nya sudah dimulai tahun 2016. Tapi jadi, aturannya baru Iya, duluan sistemnya. Betul. Oke Pak, lanjutkan Pak. Kemudian barulah era di tahun 2018 ini ada peraturan pemerintah nomor 24. Nah, ini kita sama-sama tahu tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi. Di mana di mana di pasal 14 ayat 3-nya itu mengamanatkan bahwa pengesahan koperasi yang meliputi pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Nah, di sini nih, ini jadinya berpindah ke Kemenkumham. Jadi dengan dasar peraturan pemerintah nomor 24 inilah
pindah ke Kementerian Hukum dan HAM, di mana Kementerian Hukum dan HAM itu menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Nah, saya juga sudah lihat notaris itu disebut di pasal 3 di ayat 2 disebutkan bahwa pemohon sebagai di mana dimaksud ayat satunya, ya, pemohon itu terdiri atas para pendiri atau kuasa para pendiri yang memberikan kuasa kepada notaris. Nah, karena pada saat pembahasan itu saya juga, apakah pemohon itu disebut notaris? Ternyata teman-teman dari Kumhab bukan, Pak, katanya. Tetap pemohon itu adalah para pendiri dan kuasa para pendiri yang memberikan kuasa kepada notaris. Jadi pemohon itu bukan notaris. Iya, pemohonnya tetap orangnya, Pak. Orangnya. Nah, itu mungkin Mas yang sejarah yang sampai dengan Kemenkumham tahun 2019. Oke, Pak Trisno. Ya. Memang kalau di IG kita cuma 1 jam aja nih, Pak. Ini udah 2021. Jadi pas di 20.30 kita nanti buka pertanyaan. Jadi teman-teman notaris yang barusan gabung, saya jelaskan aja, tadi ada yang nanya kenapa pakai baju merah gitu. Saya udah bilang kan bahwa malam ini memperingati HUT TNI yang ke-112. Jadi saya pakai batik seperti inilah ya. Jadi memperingati. Oke. Pak Trisno, saya pengen tanya juga nih Pak Tris, kembali ke Kepmen 98 ini. Kenapa saya tanyakan? Karena memang ini kan belum dicabut nih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Kepmen ini yang di beberapa pasal itu memang notaris sudah dikasih wewenang sebenarnya untuk membuat akte, Pak. Betul ya, Pak ya? Akte koperasi maksud saya. Terus saya pengen langsung ke pembahasan ini, Pak, di pasal yang mungkin nanti akan ditanyakan teman-teman juga sebenarnya. Tentang kedudukannya nih, Pak. Saya lupa nih pasalnya nih. Bentar. Kedudukan pembuatan aktenya, Pak. Sebentar, saya tadi saya udah dibaca pada benar-benar akte pendirian. Nah ini Pak, pasal 9 Pak, pasal 9 ayat 1 ini sering jadi masalah, maksud saya sering jadi pembahasan dan perdebatan, bahkan sampai sekarang Pak. Bahkan ada yang buat tesis juga tuh Pak tentang ini Pak. Saya udah ngomong sama Mas Adit kemarin tuh. Jadi di pasal 9 ini kalau saya baca Pak, pembuatan biar teman-teman juga tahu ya, di pasal 9 ayat 1 tuh pembuatan akte pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer, sekunder di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional adalah kewenangan notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Nah, terus di pasal 9 ayat 2-nya, khusus untuk koperasi yang berkedudukan di daerah ibu kota Jakarta, maka wewenangnya juga notaris yang berkedudukan di daerah ibu kota Jakarta juga. Bisa nggak dijelaskan lebih detail Pak, pasal 9 ayat 1 dan 2 ini maksudnya seperti apa gitu? Ya, makanya saya katakan ini kan dasarnya itu ada Kepmen 123, ada kewenangan untuk dinas provinsi maupun kabupaten kota Mas dulu dalam hal pengesahan. Nah, itu yang dijadikan alasan, makanya di sini dibunyikan juga sekunder tingkat kabupaten kota, provinsi. Nah, jadi karena pengesahannya aja berarti ya Pak. Jadi karena pengesahannya aja di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maka pasal 9 ayat 1 inilah dasarnya seperti itu Pak Tris, atau gimana Pak? Sebenarnya bukan hanya pengesahan, karena kan tugas dari dinas koperasi itu tidak cukup hanya pada saat pengesahan saja, tapi nanti termasuk juga pembinaan koperasinya, Mas. Nah, ini saya juga sampaikan kemarin ke teman-teman Kumham, kenapa dulu ada kewenangan di kabupaten kota maupun provinsi, karena kaitannya sama pembinaan. Jadi kemarin itu ada pertanyaan juga, bagaimana kalau misalnya dari Papua mereka hadir di Jakarta membuat koperasinya kedudukannya di Papua, tapi mereka hadir ke Jakarta membuat aktenya di Jakarta. Wah, itu nggak bisa Pak kalau itu Pak. Nah, itu nah saya bilang nggak bisa, karena itu
nanti masalahnya masalah pembinaan koperasi, karena koperasi itu kan adanya di tempat kedudukannya itu bukan hanya masalah pengusahaan aja, jadi dia bukan seperti PT saya bilang, karena ada ikatan pembinaan itu loh yang utama sebenarnya. Makanya di sini ada kaitan kabupaten kota sama provinsi gitu loh Mas. Dan pada saat ini memang pada saat dibuat ini memang di UJN itu kalau nggak salah saya disebutkan untuk wilayah kerja notaris itu provinsi ya Mas ya. Wilayah jabatan notaris itu provinsi. Ya, kedudukan itu di kabupaten atau kota. Iya. Nah, kemudian seiring itu memang kita di Kepmen 98 ini juga disebutkan bahwa kalau di satu wilayah yang belum ada notarisnya, notaris mulakta koperasi, malah di sini disebutkan camat. Iya, bisa diikutkan ke yang camat. Camat. Nah, kemudian makanya seiring perkembangan itu memang ada beberapa daerah, terutama yang daerah kepulauan seperti Maluku, ini memang agak sulit untuk notaris. Akhirnya pada saat itu pimpinan ya kebijakan jadinya itu. Kebijakan, jadi Pak. Udahlah, ya sesuaikan dengan UJN katanya untuk wilayah kerja dari notaris, jadi provinsi. Makanya kemarin itu gimana Mas? Jadi saya garis bawah ini Pak, untuk yang pasal 9 ayat 1 ini kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Saya mau contohkan Pak, misalnya koperasinya ada di Tegal Pak ya. Ya. Koperasinya ada di Tegal. Kalau menurut pasal 9 ayat 1 ini berarti yang harusnya membuat aktenya kan harusnya notaris Tegal dong Pak. Tegal, ya betul. Nah itu sempat berlaku loh dulu. Iya. Ini sempat berlaku betul. dulu. Saya tahu Pak. Waktu itu saya pernah disuruh bikin akte, tapi karena bukan daerahnya itu koperasinya, jadi dari dinas nggak mau gitu. Ya. Oke. Jadi di pasal 9 ayat 1 itu betul seperti yang saya sampaikan. Kalau memang koperasinya ada di Tegal, berarti seharusnya notaris Tegal lah yang membuat koperasi tersebut. Oke. Tetapi kenapa nih Pak di Sismin Bahakop? Di Sismin Bahakop itu mengakomodir untuk satu provinsi Pak Trisno. Nah itu dia, itu yang saya bilang tadi. Ya, saya katakan tadi karena pertama untuk provinsi seperti yang kepulauan, nah ini terutama ya seperti di Maluku ini memang banyak kejadian memang Mas, banyak ini memang di beberapa kabupaten yang kepulauannya itu tidak ada notaris. Nah kita bisa bayangkan kalau nggak ada notaris di sana, buru-buru camat suruh buat ininya akte notaris, akte pendirian koperasinya. Nah akhirnya kita pakailah kebijakan pimpinan, ya udah pakai dasar undang-undang UJN waktu itu. Makanya dibolehkan provinsi. Jadi di Sismin Bahakop provinsi jadinya. Iya. Gitu. Karena ada yang nanya juga, loh Mas, Mas Nano gitu kan, itu kan pengertiannya kan harusnya notarisnya sesuai dengan kedudukan kantor tersebut. Sedangkan Sismin Bahakop sendiri sudah saya bilang juga sudah melanggar pasal 9 ayat 1 ini Pak. Ya betul. Kan, Pak? Betul. Saya bisa bilang gini Pak, karena memang di Sismin Bahakop waktu itu saya bisa memilih satu provinsi Jawa Tengah gitu. Jadi saya tidak bisa memilih provinsi Jawa Timur ataupun Jawa Barat, tapi saya bisa memilih provinsi Jawa Tengah. Artinya pasal 9 ayat 1 ini sendiri Kemenkop sudah menganulir sendiri gitu Pak, pasal 9 ayat 1 sebenarnya nih. Iya, betul. Oke. Itu poinnya Pak. Saya mau. Oke, Pak, saya lanjutkan dulu Pak. Berikutnya adalah di pasal tentang syarat tentang NPAK nih Pak. Syarat tentang NPAK. Jadi karena untuk masuk ke sistem AHU, jadi AHU memberlakukan ada sudah bersertifikat NPAK atau ber-SK NPAK. Jadi mungkin Pak Trisno bisa jelaskan singkat bagaimana sih cara notaris ini bisa terdaftar sebagai NPAK Pak Trisno. Nah untuk terdaftar kita masih sesuai dengan di Kepmen 98. Nah ini juga sudah kita bahas sama teman-teman di Kumham. Nah itu memang kewenangannya Kementerian Koperasi.
Silahkan. Tapi di dalam Permen Kumham nomor 14 itu tidak disebut khusus mengenai NPAK. Karena Iya, memang nggak ada. tidak boleh katanya, tidak boleh ngelanggar, karena dia yang ditulis hanya notaris, nggak boleh notaris Notaris aja membuat di akta situ. koperasi. Iya. Nah, Oke. untuk persyaratan dan tata cara penetapan itu tetap diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu ke Kementerian Koperasi. Jadi tetap persyaratannya sebagaimana yang di pasal 4 Mas di Kepmen. Jadi notaris itu telah sesuai dengan jabatan notaris, kemudian memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan. Oke. Nah, ini kan bentuknya SK nanti. Oke. SK Oke, Pak. SK notarisnya. Kemudian Oke, ya. nah ini teman-teman di Kumham memang kemarin itu saya sudah minta, maksudnya kalau memang kita sudah menerbitkan SK, maksud saya di aplikasinya Kumham dibuatkan juga untuk notaris yang baru mendapatkan SK itu bisa mengupload SK tersebut dan langsung bisa masuk ke Langsung otomatis. Oke, ya. ini baru nih, Pak. Nah, Ini baru nih, Pak. betul. Oke, ini baru, Enggak, Pak. itu permintaan saya ke Iya. teman-teman Kumham, bukan baru. Itu permintaan saya ke Kementerian Hukum dan HAM pada Iya, saat itu supaya iya, tidak iya. merepotkan. Tapi Mhm. ternyata Kementerian Hukum dan HAM pada saat pembahasan itu keberatan. Karena Kenapa, Pak? mereka tidak bisa memverifikasi mana SK yang yang benar, mana yang bersangkutan tidak. gitu, Pak. Iya. Iya. Karena hanya gitu. sekedar Ya, SK dari Oke, Kementerian karena hanya Koperasi. sekedar upload itu. Nah, akhirnya dikembalikan lagi, harus ada persetujuan dulu dari Kemenkop. Makanya jadi Kemenkop. teman-teman yang baru biasanya kita bantu. Jadi SK Iya, yang iya. mereka sudah dapat, nanti kita yang kirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah Ke itu baru AHU bisa untuk ya, login. untuk Oke. bisa diberikan passwordnya. Oke, jadi sudah terjawab ya teman-teman bagaimana proses pengajuan NPAK. Terus Pak, satu lagi nih Pak. Iya. Di masa sekarang ini sudah berapa bulan setelah saya terakhir waktu ngisi acara waktu di Tangerang, di Karawang kalau nggak salah ya Pak. Itu kan NPAK terakhir menurut saya tuh, diklat NPAK gitu loh Pak. Nah, iya sama saya kan, salah bareng. Sama Pak Trisno ya betul. Ya. Terus di masa sekarang bagaimana Pak Trisno tentang diklat NPAK ini Pak Trisno? Kemarin itu memang ada teman-teman dari Pemda Prabu Mulih. Nah, itu memang mengajukan, Mas, untuk pelaksanaan dengan cara online. Nah, cuman kita memang lagi bahas. Bahas nanti mengenai sertifikatnya bagaimana, kemudian daftar hadirnya bagaimana. Nah, ini memang kemarin itu sudah saya sampaikan ke Bu Asdep. Nah, kita cuman ini belum sempat pembahasannya, Mas. belum sempat ya? Karena terlalu banyak webinar yang nanya banyak loh Pak itu Pak. Karena mereka misalnya nanti jadi notaris pun kan gimana Pak itu. Ya. Jadi notaris baru itu udah pada nanya sebenarnya Pak. Nah, kebetulan hari ini itu Mas Adit tuh perdana. Kalau lihat di Insta story-nya Mas Adit hari ini beliau ngisi dia di pelatihan peningkatan diklat itu ya. Diklat ya. Ya, diklat itu di PPJN. Di Tangerang. Kumham di Tangerang ya. Tangerang. Nah, itu hari ini. Nah, saya sementara memang ada beberapa daerah memang sudah menanyakan, terutama yang Prabu Mulih itu udah ngirim surat Pak dengan kita. Nah, saya sampai sekarang sudah kirim surat. Malah pelaksanaannya direncanakan mereka Juli ini. Nah, tapi saya belum kemarin itu masih menjawab, kita lagi mempersiapkan aturan main. Ya, diskus dulu. Nanti soalnya ini akan kita jadikan standar kan untuk pelaksanaan di pastinya untuk yang lain. Ya, supaya nanti mantap dulu lah apa persyaratan. Jangan sampai nanti udah kita buat persyaratan untuk pelaksanaan yang satu, ternyata masih ada kekurangan. Nanti di pelaksanaan di daerah yang lain
merasa bahwa loh kemarin kok gampang banget, ini Gampang kok banget. susah Sekarang gitu kok tambah susah. Iya, Gitu. tambah Bisa susah dimengerti, gitu. Pak. Makanya Bisa kita dimengerti. bahas lagi. Mungkin juga nanti kita perlu masukan nih dari apa Hmm, teman-teman hmm, notaris, hmm, 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 hmm. bagaimana amannya pelaksanaan kalau tata cara pelaksanaannya kalau seandainya secara online, bagaimana Iya. supaya apa diklat ini juga bisa terjaga lah, jangan sampai dengan online memudahkan semua gitu loh kan. Oke, betul. Biar esensinya Ya, tetap dapat ya, Pak. Oke, tetap Pak Trisno, dapat ya. ini sudah setengah 9, jadi teman-teman yang mau nanya silahkan di chat-nya. Baik. Saya bacakan ya yang sudah masuk. Oke, dari bawah aja deh, yang dari atas sudah ketumpuk-tumpuk. Nanti diulangi lagi nih teman-teman yang nanya nih ya, banyak nih Pak yang nanya. Untuk Banyak yang website nanya, ya? pendaftaran menjadi NPAK ada di mana ya Pak Tris? Kalau untuk website pendaftaran memang belum ada kita Mas nih. Makanya Dulu kemarin ada dong Pak, dulu ada. Dulu ada memang, dulu ada masih karena itu masih tergabung sama Sismin BHKOP kita. Iya dulu. betul, oke. Nah, karena masih tergabung sama Sismin BHKOP jadi satu sistem dulu. Nah, ini karena Sismin BHKOP-nya ditutup termasuk dengan apa? NPAK-nya itu tersebut. NPAK-nya ikut tertutup. Nah, sebenarnya jadi, saya mau udah minta mendaftarkan kemarin. Gimana nih Pak? Dari Mas Dimas nih, kalau mendaftarkan gimana? Tetap bisa ngirimkan aja ke email sementara deh Mas. Asdep emailnya Badan Pak, Hukum. Emailnya Pak mungkin sebentar. bisa dibacain. Iya. Kalau saya biasanya ada yang nanya gitu, langsung aja ke Kemenkop lantai 5 kelembagaan gitu. Ada juga yang ngirim, tapi kan ada yang ini sebenarnya bisa melalui email bisa ke saya atau ke saya langsung juga nggak apa-apa nanti bisa saya teruskan ke bagian ininya yang notaris. Nanti saya infokan aja buat Mas Dimas, nanti saya tuliskan email Pak Tris ya. Sambil mengikat waktu, saya ke teman-teman yang lain yang sudah nanya banyak banget nih. Aduh, saya mana nanya dulu nih. Dari Prawiro siapa nih? Wirjo. Saat sebelum input koperasi dalam AHU online, siapa yang harus kita isi untuk kepemilikan yang kok putus nih? Yang buat Prawiro ini diulangi lagi. Ini mungkin Pak, mungkin. Ini saya tinggalkan dulu aja Pak, karena tulisannya kepotong. Berikutnya adalah dari Mbak Wuri. Mbak Wuri, oke. Oh, Mbak Wuri ini yang ada, dari Prabu Mulih nih Pak. Yang tadi Pak, yang dari Pak Tris sebut nih Pak. Betul. Ya. Mbak Wuri Prabu Mulih nih, dia sudah menyampaikan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya harus ke atas dulu, ke atas. Nah, dari Mbak Victoria, jadi intinya notaris berwenang membuat akte koperasi sesuai wilayah jabatan kan Pak? Nggak hanya tempat kedudukan. Oke Pak, ini kita garis bawahi aja Pak. Jadi notaris itu berwenang kan Pak membuat akte koperasi sepanjang dia memang di wilayah jabatannya tersebut, wilayah jabatan notaris maksud saya itu Pak. Iya, sekarang kan masalahnya di Kumham. Nah, di Kumham ini juga kan membuka semua Mas. Masalahnya. Ya, kebuka semua Pak, provinsinya dibuka semua. Malah terbuka kan, lintas provinsi boleh. Kalau nggak salah saya, ya. Bener nggak? Jadi gini Pak, mungkin maksudnya lintas provinsi itu gini Pak, sepanjang para penghadap datang, para penghadap datang ke misalnya ke Tegal nih Pak. Ke tempat notaris ya. Tegal sama Cirebon kan jejeran nih Pak, ya kan Pak? Cirebon ini kan Jawa Barat, Tegal ini kan Jawa Tengah. Nah, misalnya ada koperasi Cirebon datang ke saya, Pak. Nah, itu secara UJN sebenarnya dibolehkan, Pak. Sebenarnya boleh. Karena dia datang ke tempat notaris menjalankan jabatannya. Bagaimana pendapat Pak Tris? Nah, itu yang saya contohkan tadi. Kalau boleh seperti itu, nah Mas Nu bisa bayangin nggak kalau tiba-tiba orang Papua datang ke tempat Mas Nu mau buat koperasi? Nah, boleh kan harusnya? Nah, boleh harusnya Pak. Gitu loh. Yang nggak boleh notarisnya yang ke sini Pak. Yang nggak boleh notarisnya yang nggak boleh ke sini, nggak boleh. Iya, orangnya menghadap Mas Nu di Tegal. Orang Papuanya mau diriin koperasi di Papua. Boleh kan? Nah, boleh Pak. Tapi secara, Pak. Ya betul. Nah, masalahnya itu yang saya katakan tadi.
masalahnya nanti di masalah pembinaan. Ya, pembinaan Kan? dinasnya ya, Pak Iya, ya. pembinaan terhadap koperasinya itu. Kan koperasi ada di Oke. Papua, nanti kalau ada masalah nggak mungkin nyari-nyari Mas Nu di Tegal Di gitu. Tegal. Iya, urusannya terlalu Ya. jauh gitu. Ini mungkin yang perlu di ini Pak, karena di Ya, sistem sendiri kan sudah kebuka nih provinsi nih Pak, betul. ya kan. Ya, Jadi menurut saya ini persoalan yang harus segera diluruskan antara AHU dan betul. Kemenkop nih Pak. Kementerian Jadi Koperasi ya. mau Betul. seperti apa nanti ke depannya? Karena waktu terus berjalan Pak, ya kan. Iya. Orang datang ke kita, dan yang utamanya malah di notaris perbatasan kayak saya nih Pak. Betul. Ini kan saya perbatasan, Ya. ini kan Ya, jadi ya. bingung sendiri, ya kan Pak. Gitu. Jadi harapan kita sih mungkin segera disatukan visi atau pemikiran ke depan. Ya. Bagaimana ini tentang masalah kedudukan Pak? Kalau memang mau di lock ya berarti sistemnya juga harus di lock. Maksud saya sih seperti Di itu lock, Pak. ya, betul. Nah, Tapi kemarin kalau itu masih kita memang buka ya sudah. ya. Kalau kemarin teman-teman Kementerian Hukum dan HAM semangat mereka membuka, memang sesuai dengan UJN mereka. UJN memang seperti itu. Iya. Nah, tapi kan pada saat itu saya sampaikan bahwa koperasi ini kan beda. Dia ada karakteristiknya koperasi. Terus ada pembinaan untuk koperasi itu. Jadi nggak seperti perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas kan tidak ada pembinaan. Nah, kalau ini kan ada pembinaan, makanya ada tempat wilayah kedudukan koperasi gitu loh, Mas. Oke. Siap. Nah, itu Oke, Pak, terus. mungkin nih, tapi Ya, lanjut Pak, tadi kepotong. ya, maksud saya kita akan tetap membicarakan. Kemarin itu sudah kita sampaikan. Nah, teman-teman di Kemenkumham memang minta aturan dari Kementerian Koperasinya harus tegas. Nah, soalnya kemarin itu mereka juga baca di Kepmen 98 batasnya itu hanya kabupaten kota. Kedudukan, ya kan? Ya kan. Seperti yang Mas Nu bilang tadi yang kita bahas pertama. Tapi dalam kenyataan kita membuka jadi satu provinsi. Wilayah. Nah, itu aja dibilang mereka menyatakan bahwa itu sudah nggak konsisten katanya. Dualisme. Ya. Nah, makanya kalau memang Kementerian Koperasi ingin ini menjadi satu aturan yang tegas, nah silahkan dibuat aturan yang memang benar-benar firm gitu. Kesepakatan Kementerian Koperasi mau gimana? Nanti baru kita kunci nanti dasar peraturan itu nanti kita kunci di sistem. Betul. Menurut beliau. Oke Pak. Terus saya langsung aja Pak lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Mas Jose Rizal. Pelatihan koperasi itu hanya untuk notaris saja atau ALB? ALB itu anggota luar biasa Pak. Belum jadi notaris. Jadi lulus MKN, lulus kuliah MKN Pak. Itu boleh ikut pelatihannya atau tidak? Selama ini yang berjalan boleh, Mas. Boleh memang. Boleh. Selama ini nggak ada masalah. Kalau mahasiswa Pak? Kemarin itu kalau mahasiswa yang MKN? Kemarin itu sebenarnya di tahun 2017 itu Pak Deputi waktu itu Pak Meliadi itu kan kita ada MOU juga sama perguruan tinggi beberapa prodi saya tahu. Beberapa prodi. Nah, malah pada saat itu sudah hampir ditemukan kesepakatan. Nantinya ini dijadikan salah satu mata kuliah. Kurikulum. Wah. Kurikulum. Nah, tapi pada saat itu, Pak Meliadi memberikan tantangan ke salah saya waktu itu di Jambi, Mas. Di Jambi ada salah satu profesornya menyatakan itu ditantang sama Pak Deputi, silahkan kita menunggu karena untuk masuk ke kurikulum menjadi salah satu mata kuliahnya tentu harus ada kajian misalnya pastinya Pak. Berapa? Nah itu yang kan itu nggak bisa dilakukan oleh kementerian. Harus pakai akademisi itu Pak. Nah itu ditantang akademisi yang di sana kalau memang bisa mengajukan itu kita sepakat nanti masukkan itu menjadi mata kuliah. Jadi nggak perlu lagi ada pembekalan, tapi begitu mengikuti
S2 notarisnya itu sudah sekaligus. Oke, jadi dia Nah, lulus jadi S2 ada wacana sudah ke sana sekaligus dulu. dapat ya. Iya, sekaligus dapat. Nah, Baik, tapi itu sayangnya nggak terlaksana. Belum Dari, mungkin Pak, belum Pak. Jangan bilang nggak nah, terlaksana Pak. Iya, nah, mungkin dari iya. teman-teman nanti, mungkin kalau memang ada yang apa, yang punya Mhm, bisa mhm, mengkaji itu, wah mhm, itu lebih mhm. bagus memang ke depan. Oke Pak, saya lanjutkan Mhm. lagi Ya, pertanyaan dari Mbak Andrea nih, Septiani. Terkait ya. sosialisasi sebelum pendirian koperasi. Oh, ini maksudnya penyuluhan nih Pak Tris. Jadi Oh, penyuluhan ketika waktu pendirian itu ya. sebaiknya yang melakukan itu dari dinas kabupaten, kota, provinsi atau dari pusat. Silakan Pak Tris. Oh, sebenarnya di Peraturan Menteri Nomor 9 itu sudah disebutkan bahwa penyuluhan itu sifatnya hanya dapat, Ya. jadi tidak wajib. Tapi Oke. memang alangkah baiknya para pendiri itu memang paham mengenai Mhm, akte pendirian yang mereka sepakati. mhm, Nah, sebenarnya juga kalau notarisnya paham, nggak ada masalah sih. Bisa notaris mhm. langsung memberikan penyuluhan ke para pendiri. Notarisnya Pak, Iya, bisa. Kalau bisa ya notarisnya Pak? mampu, nggak Ntar, masalah kan? ntar tambah Iya. job dong Pak. Nah, masalahnya kan Eh, gini, Mas. Masalahnya kan notaris itu juga kan harus paham. harus, betul. Akte yang dibuatnya itu kan mereka harus paham. Ya kan, isi Mhm. aktenya. Nggak mungkin dong isi Ya, akte pendirian koperasi, anggaran dasar, terus notaris nggak paham sama sekali, terus mau buat gitu loh. Itu yang saya iya khawatirkan jangan. yaitu. Soalnya Iya, ada iya betul. kemarin itu ada kejadian di Jawa Timur. Nah ini kebetulan kejadian Mas. Kebetulan di Kumham sudah pengesahannya. Itu daftar apa di Anggota, Isian. Nah, kuasanya anggota. kan Pak, saya dengar, saya tahu Pak ini Pak, saya tahu Nah, notarisnya nih Pak. nah itu masalah. Oke, Jadi, iya, iya, nah, iya, iya. nah itu Yang masalah. Saya nggak yang paham yang apakah. bersangkutan, yang Hmm? bersangkutan sempat telepon saya Pak waktu itu Pak. Cuma memang Mm-mm. dia udah terbit semua kan, gitu kan. Jadi Udah, makanya. Jadi teman-teman, saya sharing sebentar Pak ke teman-teman Ya, notaris. Jadi iya memang ada betul. kejadian di Jawa Timur yang karena mungkin beliaunya kurang paham, dia membuat akte koperasi, kuasanya itu pendirian. Jadi pendiri koperasi itu kan 20 orang kan. Iya, Nah, pendiri betul. koperasi primer itu kan 20 orang. Cuma dia mencantumkannya cuma 10 orang gitu. Iya, Jadi betul. dia tidak berdasarkan kuasa gitu. Mending-mending dia Hmm. pakai kuasa, terus habis itu kuasanya itu juga mewakili 20 orang. Tapi rupanya yang Iya. bersangkutan pendirinya itu 10 orang gitu. Dan karena Nah, melalui menu AHU, jadi sudah iya, otomatis ke-upload gitu. Dan saya nggak betul. tahu Pak, sampai mana itu Pak kasusnya Pak? Kemarin Dibatalin itu atau bagaimana tuh? kita udah sampaikan ke Hmm, hmm, Kemenkumham. hmm, hmm. Nah, kata ke Kementerian Hukum dan HAM, ya nanti kalau memang nggak sesuai kita batalkan Pak katanya. Oke, betul, Dan betul, memang betul. dari notarisnya memang juga harus ada surat ininya, Ya. pernyataan Hmm, bahwa itu pernyataan merupakan pembatalan. kesalahan ya, pembatalan. Betul. Jadi sangat penting sekali nih teman-teman notaris, memang kita harus memahami akta koperasi. Jadi memang jangan disamakan dengan akte PT ataupun CV ya. Betul. Jadi saya mungkin Pak beberapa Betul. bulan ini saya selalu menggaungkan bagaimana notaris itu punya passion Pak membuat akte koperasi Wah, gitu loh Pak. Jadi kita harus jangan apa namanya menaktirikan koperasi gitu Pak. iya, Jadi koperasi betul. juga nggak kalah dengan badan hukum badan usaha yang lain gitu. Oke Pak Tris, Betul. saya lanjutkan Pak Tris, pertanyaan dari Mbak Baik. Sandi Ayu. Setahu saya bagi ALB atau mahasiswa yang ikut pelatihan hanya dapat sertifikat pelatihan. Nah, ketika notaris dia bisa mengajukan jadi NPAK. Ya, Oke Pak, jadi kan meskipun mereka mahasiswa, apakah bisa langsung ya. jadi NPAK Pak? Gitu Pak. Nanti setelah persyaratan jabatan notarisnya, nah itu sertifikatnya bisa dipakai, jadi bisa langsung nanti diajukan. Oke, Jadi oke, syarat yang keduanya bahwa sudah ikut pembekalan itu sudah terpenuhi. oke. Oke, saya lanjut lagi. Pak, waktu kita tinggal 10 menitan nih Pak. Saya Waduh. kenceng aja nih bacanya. Sepanjang para penghadap, oke Mbak Andrea, wow teman-teman Kemenkop hadir semua kayaknya nih, bantuin jawabin pertanyaan tuh di Wah, dalam chatting.
Oke, oke. Ada Mas Boyka, Mas Adit, terima kasih. Mbak Ica juga ada tuh gabung di situ. Oh, Nah, iya. nih, Pak, pertanyaan dari Pak Mas Farid Husin. Ya. Untuk ALB yang boleh ikut diklat NPAK, apakah juga otomatis mendapatkan sertifikat NPAK? Semua yang ikut diklat itu dapat sertifikat. Nah, cuman kalau yang masih belum, berarti kan masih kurang satu persyaratan yang di dalam Kepmen 98, Mas. Bahwa Oke. notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan, sesuaikan jabatan notaris. Nah, itu kan syarat utamanya dulu. Kemudian memiliki sertifikat tanda bukti. Nah, mungkin yang kedua memiliki sertifikat tanda bukti, beliau sudah punya. Tapi untuk yang notaris dia kan belum. Ya. Oke, Pak Trisno, untuk Ya. Mbak Andrea masih penasaran nih, Pak. Mbak Andrea masih nanyain terus nih. Apa itu? Sepanjang para penghadap datang, Ya. sepanjang para penghadap datang ke notaris, maka notaris berwenang untuk membuat akte otentik, Pak, sesuai dengan UJN. Terkait pembinaan, nanti harusnya langsung diserahkan saja kepada dinas setempat, karena tugas dari notaris memang membuat akte otentik gitu, Pak. Jadi Mbak Andrea itu menitik beratkan tugas notaris itu kan hanya membuat akte, Pak, gitu, Pak. Ya. Sedangkan pembinaan dan pengawasan ada di dinas. Jadi mungkin dia merasa itu tidak ada kaitannya antara pembinaan dengan tugas notaris sebenarnya gitu. Nah, mungkin Kemenkop punya pandangan lain, Pak, tentang ini, Pak. Nah, ya seperti saya katakan tadi, memang kalau dalam Undang-Undang UJN tadi, makanya kalau memang di Kementerian Hukum dan HAM itu membuka, nah kita memang di Kemenkop juga sulit kan. Ya. Untuk kalau dulu di Sismin BHKOP kita memang kita yang menguasai, Mas. Ya. Dikunci kan? Kita yang kunci gitu. Lalu sekarang kan tidak dikunci. Nah, sekarang kalau memang ada yang menghadap seperti itu, ya secara sistem memang nggak bisa dilarang, nggak bisa di ini juga kan, nggak ada kendala gitu. Kalau saya bilang ya berarti sementara ini memang masih terbuka. Kecuali nanti yang seperti saya katakan tadi, kalau memang nanti ada peraturan Menteri Koperasi tentang ada perubahan 98 ini, memang kita sudah ada wacana untuk merubah nih yang 98 ini kan, kita perbarui dengan situasi yang sekarang lah. Bagaimana? Pak, ada arah ke sana nggak sih, Pak, untuk perubahan Kepmen ini, Pak? Sebelum kita sampai ke kesimpulan terakhir, Pak. Ada, Mas. Kita sudah berapa kali, memang permasalahannya kan kita di Kementerian Koperasi ini kan sudah tidak ada lagi biro hukum. Nah, ini mohon maaf. Memang ini jadi salah satu kesulitan kita memang. Jadi dalam rangka untuk koordinasi perubahan. Nah, ini memang rada sulit. Kemudian mana lagi kita di akhir-akhir ini dikejar sama RUU Cipta Kerja. Nah, itu juga kan dikejar tentang pembentukan koperasi di situ. Malah ada wacana hanya berapa orang saja bisa mendirikan koperasi. Nah, itu. Pendirian 3 orang. Betul. Nah, saya sempat ini, Pak. Saya sempat dengar pernyataan beberapa para aktivis koperasi, Pak. Karena saya juga ngikutin teman-teman yang aktivis koperasi. Jadi memang kita itu kadang-kadang di koperasi sudah dihantam dengan berbagai macam peraturan, Pak, gitu kan. Jadi kenapa koperasi itu jadi nggak bisa berkembang? Salah satunya adalah badan hukum yang lain cuma ada yang 2 orang, ada yang misalnya yayasan cuma 1 orang. Koperasi itu harus ngumpulin 20 gitu loh, Pak. 20 itu yang satu visi semua sama. Jadi mungkin alasan itulah yang membuat di Omnibus Law itu dia memasukkan tentang pendirian koperasi 3 orang. Tadinya saya sempat tanya juga jumlahnya, ya maksud saya. Saya tadinya juga sempat tanya, kenapa 3 orang gitu kan? Ternyata para aktivis koperasi itu punya pandangan seperti itu, Pak. Dan saya rasa sih itu juga masuk akal tentang hal tersebut. Betul. Oke, Pak Trisno, kita ada di 5 menit terakhir nih, Pak. Sebelum selesai. Sebentar, saya bacakan update-update aja dari Mas Boyke. Minggu depan Kemenkop akan menyelenggarakan webinar terkait BO, terkait tentang pemilik manfaat nih, silahkan gabung. Oke, nanti kita infokan ya. Tanggal berapa, Pak, mungkin, Pak? Minggu depannya, harinya gitu? Tanggal 10 kalau nggak salah saya. Tanggal 10 ya, Pak. Bisa diikuti semua notaris, Pak, atau hanya pengurus pusat atau seperti apa, Pak?
Di target kita NPAK masih dibuat. Oke, Di situ. NPAK ya. Baik. Karena nanti kan kaitannya masuk di Sismin BHKOP. Di SHBH. Di AHU. AHU. Oke. Saya satu pertanyaan lagi nih Pak Tris sebelum kita ke sesi terakhir. Untuk akte pendirian koperasi jadi boleh ya Pak berdasarkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh 20 orang dan dalam berita acara itu memberi kuasa kepada 10 orang untuk bersama-sama menghadap notaris. Gimana Pak Tris? Boleh kalau ada, yang penting kan intinya begini, semua PT pun kan itu harus ada rapat pembentukan Mas. Benar nggak? Untuk PT bisa langsung Pak? Jadi ya, maksud saya rapat pembentukan itu wajib kan? Oke, rapat pembentukannya wajib. Untuk koperasi pun, koperasi pun ada rapat pembentukan kan wajib. Ya. Nah, rapat pembentukan itu wajib dihadiri oleh 20 orang. Nah, itu dia. Jadi bukan masalah penyuluhannya nih loh. Ini masalah rapat pembentukan yang wajib dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang para pendiri. Nah, jadi itu kalau kurang dari 20 wajib. ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kurang dari 20 nggak bisa. Untuk pendirian koperasi 20 memang. Berdasarkan undang-undang. Kecuali nanti undang-undangnya beda lagi. Beda lagi. Nah, itu baru mungkin. Nah, setelah itu memberikan kuasa menghadap notaris. Nah, itu bisa berapa orang sebagaimana putusan dari rapat pembentukan tersebut. Gitu. Oke, siap. Berikutnya sudah ya ini teman-teman, di 5 menit terakhir ini saya ingin mengambil kesimpulan nih Pak Tris. Yang pertama jadi tentang relevansi Kemenkop 98 2004 ini dengan masa sekarang tentu seperti yang tadi Pak Tris sampaikan sebenarnya sudah tidak relevan ya Pak, karena memang Kepmen ini lahir sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris. Betul ya Pak? Jadi saya mau garis bawahi Pak. Tapi tidak semua, ada hal-hal pokok yang masih relevan, misalnya mengenai pengetahuan notaris itu terhadap perkoperasian. Kalau menurut saya itu wajib lah, karena memang notaris wajib tahu tentang isi akte yang dibuatnya gitu. Oke. Saya juga pengen membaca tentang sanksi, larangan di pasal 15. Mungkin teman-teman ada yang ini ya, pasang pelang notaris pembuat akte koperasi gitu ya Pak Tris ya. Sebenarnya di pasal 15 ini, Pak Tris mungkin pernah melihat Pak, mungkin pelang notaris pembuat akte koperasi gitu Pak? Di kantor saya notaris gitu? Justru belum pernah. Belum pernah. Aduh Pak. Nanti. Oke, saya hanya reminder aja ke teman-teman notaris koperasi, sebenarnya di pasal 15 ini, notaris pembuat akte koperasi dilarang mengadakan promosi yang menyangkut jabatan notaris pembuat akte koperasi. Jadi sebenarnya memasang pelangnya kayak notaris Pak, tapi tulisannya notaris pembuat akte koperasi gitu. Jadi sebaiknya itu tidak perlu untuk dilakukan. Betul ya Pak Tris ya? Nah, ini pasal 15 huruf A ini mengadakan promosi. Nah, promosi yang dianggap promosi ini saya malah nggak ngarahnya ke situ Mas. Oke. Iya. Jadi harusnya memang kalau dia NPAK juga harusnya boleh masang pelang, karena kan itu memang sudah disahkan oleh negara gitu. Ya kan, dia notaris pembuat akta koperasi sudah diatur, juga ada aturannya oleh pemerintah gitu. Jadi bukan hal-hal yang haram kalau menurut saya lah. Percuma aja notaris itu sudah mengikuti bekalan ya. Suaranya putus-putus Pak Tris. Halo. Halo Pak Tris. Ya. Halo. Oke Pak Tris. Masih dengar? Suaranya mendekati ke ini nih. Mendekati akhir, putus-putus ya. Aduh, oke Pak Tris, mohon maaf, ini saya langsung tutup aja. Pak Tris, jadi mohon maaf, mungkin jaringannya nih udah mulai lemot, sedang anget-angetnya padahal. Jadi saya tegaskan lagi, yang tadi ada yang nanya, itu sebagai identitas NPAK gitu. Saya rasa identitas NPAK itu tidak ada perintah untuk memasang pelang gitu loh tentang NPAK. Jadi sebaiknya kalau memang tidak ada perintah untuk memasang pelang NPAK, jadi tidak perlu dilakukan. Sesuai UJN aja.
Baik Pak Tris, ini waktunya 20 detik lagi. Saya Ya. mengucapkan terima kasih ke Pak Tris atas Sama-sama. kesediaan waktunya. Dan Sama-sama, selamat hari Mas. koperasi Pak. Nanti kita masih menuju ke hari koperasi nanti. Oke, sama-sama Mas. Oke, Pak Terima Tris. kasih. Mohon maaf Matur juga kalau nuwun. ada kekurangan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.